Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayammumi. Fasal yang menjelaskan tentang tayammum. Tayammum itu sendiri adalah ganti daripada wudhu ketika seseorang itu tidak bisa melaksanakan wudhu. Tapi ada beberapa syarat orang itu boleh meninggalkan wudhu dan melaksanakan tayammum. Apa saja, apa itu tayammum, apa syarat-syaratnya tayammum, apa rukun-rukunnya tayammum, mari kita bahas dalam bab tayammum ini. Wa fi ba'di nusahil matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu. Di dalam sebagian kitab itu mendahulukan fasal tayammum dari fasal yang sebelumnya. Fasal sebelumnya itu adalah fasal mandi. Jadi sebelum mandi, setelah wudhu langsung tayammum. Akan tetapi kalau di kitab Fathul Qorib maka tayammum ditaruh atau diletakkan setelah bab mandi. Wa tayammumu lughatan al-qasdu. Tayammum menurut bahasa itu ya al-qasdu, bermaksud menurut bahasa. Maksudnya lafaz tayammum secara lafaz atau secara bahasa itu artinya adalah al-qasdu. Wa syar'an, adapun tayammum itu menurut syariat Islam maksudnya ya isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghuslin aw ghusli udwin bi syara'ita mahsusatin. Isalu turabin, menyampaikan debu, tahurin yang suci, lil wajhi terhadap wajah, wal yadaini dan kedua tangan, badalan sebagai gantian wudu'in dari wudu. Nah, selain bisa menjadi ganti daripada wudu, au guslin atau sebagai ganti dari mandi besar, mandi wajib atau mandi junub, au ghusli udwin atau sebagai ganti membasuh anggota. Jadi ada nanti wudu yang mukammal bitayammum. Jadi dia itu mempunyai luka yang tidak bisa terkena air, maka sebagian anggotanya memakai cara wudhu dan sebagian anggotanya memakai tayammum. Maka di sini boleh. Tetapi bisyara'ita mahsusatin, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, apa saja syaratnya? Wasyara'itu tayammumi khamsatu asya'a. Adapun beberapa syarat tayammum itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Jadi ada 5 perkara, 5 hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita diperbolehkan untuk melakukan yang namanya tayammum. Wa fi ba'di nusahil matni khamsu hisalin. Kalau di sebagian redaksi lafaz khamsatu asya'a itu diganti khamsu hisalin, 5 hal. Jadi ada perbedaan lafaz saja, tapi maksud dan hitungannya tidak beda, jadi sama. Ahaduha, yang pertama, syarat yang pertama adalah wujudul udri bisafarin aw maradin. Adanya udzur atau ketidakmampuan untuk melakukan wudhu. Bisa bisafarin disebabkan perjalanan, aw maradin atau sakit. Jadi kalau tidak ada udzur, dia tidak perjalanan dan dia tidak sakit, maka tidak boleh serta-merta seseorang itu melakukan tayammum. Seperti itu. Jadi syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah duhulu waktu sholat, masuknya waktu sholat. Karena tayammum itu sebagai ganti wudhu, maka berbeda dengan yang di wudhu. Kalau wudhu diperbolehkan sebelum masuknya waktu sholat. Akan tetapi kalau tayammum itu fala yasihhu at-tayammumu laha qabla duhuli waqtiha. Tidak sah tayammum itu sebelum masuknya waktu sholat. Jadi tayammum itu hanya boleh dilakukan ketika sudah masuknya waktu sholat. Kalau sebelum masuknya waktu sholat maka tidak boleh. Jadi tidak sah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah thalabul ma'i, harus mencari air terlebih dahulu. Jadi tidak bisa kita miliki udzur, saya sakit, sebelum mencari air langsung melakukan tayammum, tak boleh. Jadi harus ada usaha terlebih dahulu untuk menemukan sesuatu yang wajib. Karena yang wajib yang awal itu adalah wudhu menggunakan air, maka harus wajib untuk mencari air terlebih dahulu. Ba'da duhulil waqti, setelah masuknya waktu sholat. Binafsihi, mencari dengan dirinya sendiri, au biman adzina lahu fi talabihi, atau
orang yang diizinkan untuk mencari air, atau yang menyuruh orang lah seperti itu. Jadi harus mencari air terlebih dahulu. Fayatlubul ma'a min rahlihi wa rufqatihi. Maka dia wajib mencari baik ketika di perjalanan atau mencari kepada tetangga-tetangganya atau kepada teman-temannya. Ini ada tata cara mencarinya. Fa in kana munfaridan, jika dia sendirian, bagaimana cara mencarinya? Nadhuru hawalaihi minal jihatil arba. Maka melihat di sekitarnya dari keempat arah, utara, selatan, barat, dan timur. Hingga Nabi Mustawin minal ardi, jika rumahnya atau tempatnya dia itu dataran rendah atau dataran yang rendah, maka dia wajib melihat sekitarnya dengan cara melihat keempat arah. Fa in kana fiha irtifa'un wa hifadun taraddada qadra nadhurihi. Ketika di tempatnya itu ada tempat yang lebih tinggi dan tempat yang lebih rendah, maka dia cukup taraddada qadra nadhurihi, ya cukup melihat kepada ke tempat yang lebih tinggi, cukup memandang sekedar penglihatan apakah ada air di sana. Nah, itu tata cara untuk mencari air. Yang nomor 4, warabi'u ta'adzuru isti'malihi. Jadi syarat yang nomor 4 itu adalah ta'adzuru isti'malihi ayil ma'i. Dia itu tidak mampu untuk menggunakan air. Jadi ta'adzur itu maksudnya dia tidak mampu untuk menggunakan air. Ayil ma'i yakni air. Maksudnya apa? Bi ayyakhofa min isti'malil ma'i ala dhahabi nafsihi. Dia khawatir jika dia menggunakan air maka dhahabi nafsin, hilang dirinya atau dia mati. Au manfaati udwin, atau ketika dia menggunakan air maka manfaat salah satu anggotanya itu hilang. Ya mungkin ada penyakit yang ada di anggotanya yang tidak boleh terkena air. Kan ada penyakit-penyakit yang memang penyakitnya atau luka-lukanya itu tidak boleh terkena air, maka ya boleh untuk melakukan tayammum. Wa yadkhulu fil udhri ma law kana bi qurbihi ma'un, termasuk daripada udzur, ya, termasuk daripada udzur menggunakan air. Contohnya adalah ma law kana bi qurbihi ma'un, jika ada di dekatnya itu air, tapi wa khofa law qasadahu ala nafsihi min sabu'in aw aduwin, tetapi dia takut seandainya dia akan mencari air tersebut atau mengambil air tersebut, maka dia takut akan dirinya, takut kepada apa? Min sabu'in, binatang buas, aw aduwin, atau musuh. Ada air tapi dikelilingi harimau, ada air tapi dikelilingi musuh, maka itu juga termasuk udzur. Karena kalau kita mengambil air itu, maka kita akan dimangsa oleh binatang-binatang buas tersebut. Ini juga termasuk udzur. Atau dia takut au alamalihi, atau dia takut ketika dia mengambil airnya maka takut hartanya akan dicuri. Au ghosibin, atau hartanya akan digosok. Nah, itu semua juga termasuk udzur yang memperbolehkan orang itu untuk melakukan wudu. Wa yujadu fi ba'di nusail matni fi hadha syarti ziyadatun ba'da ta'addur isti'malihi wa hiya wa i'wazuhu ba'da talab. Nah, ini hanya perbedaan. Di kitab-kitab yang lain itu ada tambahan lafaz setelah lafaz ta'addur isti'mal, yaitu i'wazuhu ba'da talab. Tapi maksudnya sama. Wa syartul khamisu, syarat yang nomor 5 adalah at-turabut tahiru, menggunakan debu yang suci. Tidak boleh menggunakan debu yang tidak suci atau najis. Ayat tahuru ghairul munadda, jadi suci gitu ya. Wa yasduqu at-tahiru bil mausubi wa turabi makbaratin lam tunbas. Suci itu juga bisa dikatakan suci sekalipun debu tersebut mendapatkan dari hasil gosok. Atau waturabi makbaratin, atau debunya kuburan tapi kuburannya lam tumbas, yang belum digali, atau berarti debunya ada di atas kuburan. Wa yujadu fi ba'din nusai ziyadatun fi hadha syarhi. Syarat yang nomor 5 ini kalau di sebagian redaksi kitab itu memiliki tambahan.
Apa selain debu yang suci juga lahu gubarun, bisa berhamburan gitu maksudnya ya. Gubar itu ya beleduk kalau bahasa Jawanya, maksudnya bisa dihamburkan. Sehingga fa in khalatahu jassun aw ramlun lam yujzi. Jika debu itu bercampur dengan romel atau jasun, ini seperti kerikil, jasun, kemudian genteng-genteng yang pecah-pecah itu, lam yujzi, maka tidak mencukupi jika debu tersebut itu bercampur. Wa hadza muwafiqun lima qalahu Nawawi fi Syarhil Muhaddabi. Adapun lafaz lahu gubarun, tambahan ini itu juga bisa mencocoki terhadap pendapatnya Imam Nawawi yang ada di kitab Syarhul Muhaddab. Tashih dan kitab Tashih. Lakinnahu fi Raudhati wal Fatawa jawaza dzalika. Kan tetapi kalau di kitab Raudhah dan Fatawa itu memperbolehkan debu yang bercampur. Wa yasihu at-tayammumu bi aidan bi ramlin fihi gubar. Boleh juga bertayamum dengan menggunakan romel tapi yang memiliki gubar. Jadi inti syarat daripada debu selain suci itu harus gubar. Wa kharaja bi qaulil musannif at-turab, dikecualikan dari perkataan musannif at-turabu berupa debu, apa ya selainnya debu dikecualikan, kanuratin wa suhaqatin. Nurotin itu ya apa itu ya, pecah-pecahan atau kerikil ya. Kemudian wasuha koti hozafin, nah ini juga bukan dikatakan sebagai debu. Wahoroja bitohiri, dikecualikan dari lafaz tohir, debu yang suci ya, debu yang najis tidak boleh. Wa maturabu al musta'malu fala yasyu tayammumu bihi. Adapun debu yang mustakmal atau pernah digunakan, bekas penggunaan tayamumnya orang lain, fala yasihu at-tayammumu bihi, maka tidak sah melakukan tayamum dengan debu tersebut.